Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, berjumpa lagi bersama kakak. Di video kali ini kita masih melanjutkan untuk membahas matematika saintek untuk prediksi ujian tulis UGM 2022. Nah, kalau kemarin yang terakhir kan soal nomor 5. Nah, sekarang kita lanjutkan dari soal nomor 6. Nomor 6, nilai sudut X dengan 0 kurang sama dengan X kurang sama dengan 2pi yang memenuhi persamaan cos pangkat 22x ditambah akar 3 sin 2x min 7/4 sama dengan 0 adalah. Oke, di sini kita harus mencari nilai maksimum dari x-nya. Nah, x ini adalah sudut ya. Oke, besar sudut. Nah, nilai x nanti dia harus lebih besar dari 0 dan kurang dari 2pi. 2pi ini kalau dalam sudut itu artinya 360 derajat. Kalau 2pi itu dalam bentuk radian. Oke, nah di sini itu soalnya bentuk trigonometri. Kita akan mengenal beberapa bentuk dari trigonometri. Kalau nanti misalkan ada cos kuadrat x ditambah sin kuadrat x, maka nanti nilainya sama dengan 1. Sehingga nanti cos kuadrat x itu akan sama dengan 1. Nah, sin kuadrat x-nya kita pindah ke sebelah kiri, sebelah kanan, sehingga jadinya min sin pangkat 2x. Nah, kalau di sini kan ada cos kuadrat 2x ya. Berarti nanti bentuk yang ini kita ganti jadi 2x. Oke, kita kerjakan yang ini, cos pangkat 22x ditambah akar 3 sin 2x min 7/4 sama dengan 0. Nah, di sini kita akan coba kita masukkan dulu, kita ganti cos kuadrat 2x-nya. Berarti kita ganti jadi yang ini. Sehingga 1 min sin kuadrat 2x, karena di sini bentuknya bukan x ya, tapi 2x. Ditambah akar 3 sin 2x min 7/4. Nah, di sini ada penyebut 4 ya, berarti harus kita hilangkan. Nah, cara menghilangkannya harus dikalikan dengan 4. Oke, kalau yang ini dikali dengan 4, maka semuanya juga sama, harus dikalikan dengan 4. Maka 1 kali 4, 4. Min sin kuadrat 2x dikali 4 jadi min 4 sin kuadrat 2x plus akar 3 sin 2x dikali 4 jadi 4 akar 3 sin 2x min 7 sama dengan 0. Maka dari sini min 4 sin kuadrat 2x ditambah 4 akar 3 sin 2x. Nah, min 7-nya ditambah dengan 4. Maka nanti hasilnya adalah min 3 sama dengan 0. Karena yang sin pangkat 2 nilainya kan negatif, berarti kita jadikan positif aja. Maka di sini dikalikan dengan min 1. Sehingga nanti jadi 4 sin kuadrat 2x ditambah 4 akar 3 sin 2x min 3 sama dengan 0. Oke, nah di sini nanti kalau kita faktorkan, karena di sini memuat 4 sin kuadrat 2x, maka nanti yang paling depan itu pasti 2 dikali sin 2x. Yang ini juga sama, 2 dikali sin 2x. Nah, kemudian yang belakang gimana? Karena di sini memuat akar 3, kemudian di sini ada angka 3, berarti nanti karena di sini memuat akar 3, nah sedangkan di sini 3, kalau akar 3 dikali akar 3, nanti akarnya hilang jadi bilangan itu sendiri. Sehingga nanti yang memungkinkan di sini, ini jadi min akar 3, yang ini min akar 3. Oke, sorry ya, tadi kalau dikalikan yang ini jadinya negatif, yang ini jadi positif. Oke. Sehingga bentuknya nanti adalah 2 dikali sin 2x min akar 3 kuadrat sama dengan 0. Karena di sini ada 2 kali ya, berarti sama nanti faktornya. Sehingga dari sini tinggal kita lanjutkan. 2 sin 2x min akar 3 sama dengan 0.
maka 2 sin 2x akar 3-nya kita pindah ke sebelah kanan jadi akar 3, sehingga sin 2x sama dengan setengah akar 3. Nah, kita harus mencari nilai sin berapa yang hasilnya adalah setengah akar 3. Kalau kita lihat di kurva sin, ketika nilainya positif, itu berarti dia di kuadran 1 dan di kuadran 2. Nah, di kuadran 1 yang nilainya setengah akar 3 itu adalah sin 60. Ya, ini 90. Berarti di sini letaknya. Di sini adalah sudut 60. Nah, kalau di kuadran 2, di kuadran 2 itu nilai setengah akar 3 itu ketika sudutnya 120. Maka dari sini, atau 120 itu diperoleh dari mana? 180 min alfa, karena rumus di kuadran 2 bentuknya seperti ini ya. Nah, alfanya tadi kan sudah ketemu 1, yaitu 60 ya. Sehingga 180 dikurangi 60, maka di kuadran 2 nilainya adalah 120. Nah, sekarang kita cari menggunakan persamaan sin. Jadi tadi kan nilai sinnya sudah ketemu ya. Sin 2x itu sama dengan 60, atau kalau dalam sin 60, atau kalau dalam radian nanti bentuknya jadi pi per 3. Kenapa kok pi per 3? Nah, 60 itu bisa kita cari itu setara dengan pi per 3. Kenapa kok pi per 3? Karena 60 kalau mau mengubah ke dalam bentuk radian ini dikali pi per 180. Sehingga yang ini tinggal dicoret, masing-masing dibagi 60, maka hasilnya adalah pi per 3. Oke, atau sin 2x itu sama dengan sin pi per 3. Nah, nilai sinnya boleh kita coret, sehingga nanti 2x sama dengan pi per 3. Nah, untuk rumus persamaan sin itu plus k dikali 2pi. 2pi ini adalah nilai yang setara dengan 360. Nah, kemudian kita harus mencari nilai x-nya, maka kita hilangkan nilai 2-nya. Caranya gimana? Berarti masing-masing kita bagi dengan 2. 2 dibagi 2, 2x dibagi 2, nanti hasilnya tinggal x. Pi per 3 dibagi 2, nanti hasilnya adalah pi per 6. K dikali 2pi dibagi 2, berarti 2-nya tinggal kita coret, sehingga di sini tinggal kpi. Nah, di sini kita harus memasukkan nilai k-nya. K-nya itu biasanya dimulai dari 0. Kalau k-nya di sini 0, maka x-nya nanti adalah pi per 6. Kalau k-nya 1, maka x-nya nanti adalah pi per 6 ditambah 1 dikali pi, maka hasilnya nanti adalah 7 per 6 pi. Kalau memasukkan k-nya itu sama dengan 2, ini tidak boleh. Karena nilai x ini dia tidak boleh lebih dari 360. Nah, sedangkan kalau kita kalikan, maka pi per 6 ditambah dengan 2pi. Nah, 2pi ini kan sudah 360. Kalau ditambahkan dengan pi per 6 nanti nilainya lebih dari 2pi. Maka ini salah atau tidak kita gunakan. Berarti untuk yang persamaan pertama ada pi per 6 dan 7 per 6 pi. Nah, sekarang kita cari dari persamaan yang ini 120 itu sin 2x sama dengan sin 120. Nah, sinnya boleh kita coret sehingga tinggal 2x sama dengan 120. Nah, kalau kita mau mengubah ke radian, 120-nya tinggal kita kalikan dengan pi per 180. Masing-masing dibagi 60, maka didapatkan 2 per 3 pi. Oke, sehingga dari sini 2x itu sama dengan 2 per 3 pi ditambah k kali 360-nya diganti radian, maka 2 pi ya. Oke, bentuknya sama, tapi sudutnya berbeda. Nah, sama, kita harus menghilangkan nilai 2-nya, maka kita bagi dengan 2,
Sehingga 2X dibagi 2 itu X, 2/3 Pi dibagi 2 nanti hasilnya adalah Pi/3. Ditambah K2Pi dibagi 2 maka Kpi. Sama, kita akan memasukkan nilai K-nya. Kita misalkan K-nya mulai dari 0. Oke, sehingga X-nya nanti sama dengan Pi/3. Kemudian kalau K sama dengan 1, maka X-nya nanti sama dengan Pi/3 ditambah 1 dikali Pi. Maka hasil X-nya nanti sama dengan 4/3 Pi. Nah, nilai yang kita gunakan di sini adalah Pi/3 dan 4/3. Sekarang kita bandingkan dari nilai-nilai yang sudah kita dapatkan. Ternyata nanti nilai yang paling besar adalah ketika X-nya 4/3 Pi. Sehingga jawaban yang sesuai adalah yang D. Kita lanjutkan ke soal nomor 7. Sebuah lingkaran memiliki persamaan X kuadrat plus Y kuadrat min 18X min 20Y plus 178 sama dengan 0. Di dalamnya terdapat sebuah segi 6 atau heksagon yang setiap sudutnya bersinggungan dengan lingkaran tersebut. Hitunglah luas segi 6 tersebut. Oke. Nah, di dalam lingkaran ini nanti ada sebuah heksagon. Heksagon itu segi 6. Anggap aja ini adalah lingkaran. Anggap saja ini adalah lingkaran sempurna ya. Oke. Maka dari sini kita buat segi 6-nya. Ini bersinggungan semua ya sudut-sudutnya. Oke, seperti ini. Nah, ternyata kalau kita lihat nanti segi 6-nya ini itu tersusun dari 6 segitiga yang sama besar. Sehingga untuk mencari luas segi 6-nya nanti itu terdiri dari 6 kali luas segitiga yang sama besar. Nah, sekarang kita lihat di sini yang belum ada itu adalah panjang dari ininya ya, dari sisi segitiganya. Nah, untuk mencari ini ternyata sisi dari segitiga itu sama dengan jari-jari. Maka kita harus mencari jari-jari dari persamaan lingkaran yang sudah diketahui. Nah, rumus untuk mencari jari-jari itu kalau ada suatu persamaan X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY ya, BY plus C sama dengan 0, maka untuk mencari jari-jarinya itu adalah akar dari A pangkat 2/4 ditambah B pangkat 2/4 min C. Oke, berarti kalau dari sini kita lihat nanti nilai A-nya dari persamaan yang sudah ada, maka nilai A-nya itu adalah min 18, nilai B-nya nanti adalah min 22, sedangkan C-nya adalah 178. Oke, tinggal kita masukkan aja, sehingga dari sini min 18 pangkat 2 dibagi 4, ditambah min 22 pangkat 2 dibagi 4, min 178. Nah, min 18 pangkat 2 itu sama dengan 324 dibagi 4, ditambah untuk min 22 pangkat 2 itu adalah 484 dibagi 4 dikurangi 178. Oke, dari sini kita bagi dulu, 324 dibagi 4 hasilnya adalah 81. 484 dibagi 4 hasilnya adalah 121 min 178. Oke, dari sini kita jumlahkan dulu, 81 ditambah 121 adalah 202 dikurangi 178, maka nanti kita dapatkan jari-jarinya adalah akar dari 24. Kita biarkan dulu. Nah, di sini berarti jari-jarinya itu adalah akar 24. Oke, akar 24. Nah, untuk mencari luas segitiga yang di dalam lingkaran, itu
itu bisa kita cari dari setengah dikali dengan R pangkat 2 dikali dengan sin alfa. Nah, sin alfanya ini kita peroleh dari mana? Dari sudut segitiganya ya, berarti yang sebelah sini, yang melalui pusat lingkaran. Berarti yang di sini ya. Nah, untuk alfanya itu bisa kita cari karena satu lingkaran penuh itu kan besar sudutnya 360. Nah, dibagi dengan 6 segitiga yang ada. Maka tinggal kita bagi aja 360 dibagi 6. Maka nanti setiap segitiga memiliki besar sudut itu 60. Oke, maka dari sini bisa kita cari setengah dikali jari-jarinya akar 24 pangkat 2 sin 60. Oke, maka nanti luas segitiganya sama dengan setengah. Nah, akar 24 pangkat 2 itu akarnya hilang, jadi bilangan itu sendiri, sehingga tinggal 24. Sin 60 itu berarti setengah akar 3. Oke, tinggal kita sederhanakan. 2 dibagi 2, maka 1 di sini. 24 dibagi 2 di sini adalah 12. Kemudian 12 dibagi dengan 2, maka hasilnya adalah 6. 6 akar 3. Ini adalah untuk luas segitiganya. Nah, untuk luas segi 6-nya bisa kita cari dari 6 kali luas segitiga. Luas segitiganya adalah 6 akar 3, maka 6 kali 6 itu 36 akar 3. Ini adalah luas dari segi 6-nya, sehingga jawabannya yang D. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 8. Diketahui pertidaksamaan A mutlak X ditambah 1 kurang sama dengan mutlak X-2 dengan A adalah konstanta real. Manakah himpunan nilai A berikut yang memenuhi solusi pertidaksamaan tersebut? Nah, di sini adalah pertidaksamaan nilai mutlak. Seperti yang kita tahu, kalau ada nilai mutlak dari X, maka nilainya terbagi jadi 2. Kalau nilainya X itu ketika X-nya lebih besar dari 0. Kalau nilainya negatif atau min X ketika X-nya itu kurang dari 0. Nah, sedangkan di sini ada mutlak X min 2. Maka nilainya ini juga sama, ada 2. Ketika X min 2 ini positif, maka X-nya lebih besar dari 2. Kemudian kalau nilainya negatif, X min 2, maka nilainya itu X kurang dari 2. Sehingga kita dapatkan nanti nilainya adalah X sama dengan 0, yang ini adalah X sama dengan 2. Karena di sini ada nilai X kurang dari 0, akan kita cari dulu kalau X-nya itu kurang dari 0 ya. Berarti nanti yang ini X-nya itu kurang dari 2. Maka dari sini nilainya untuk X-nya itu negatif. Ini ya, min X ditambah 1 yang ini tetap kurang sama dengan untuk X min 2 nilainya adalah negatif. Karena ini ya. Oke, berarti min X min 2. Oke, yang ini jadi min X plus 1 kurang sama dengan min X plus 2. Kita kalikan negatifnya ke yang di dalam kurung. Sehingga dari sini didapatkan min X-nya yang di sebelah kanan kita pindah ke sebelah kiri. Jadinya nanti positif. Sehingga min X plus X kurang sama dengan, nah satunya kita pindah ke sebelah kanan, 2 min 1. Min X plus X nanti nilainya adalah 0. Nah, nilai X ini tidak boleh 0 ya di sini, atau tidak boleh habis. Berarti yang ini, untuk persamaan ini itu tidak mungkin terjadi ya. Tidak mungkin terjadi. Nah, sekarang kita cari, kalau nilai X-nya itu di antara 0 sampai dengan 2. Atau kalau kita tulis di sini, 0 kurang sama dengan X kurang sama dengan 2. Nah, berarti di sini nilai X-nya itu kan berarti harus lebih besar dari 0, kemudian nilai X-nya kurang dari 0. Berarti nanti persamaannya yang kita pakai yang ini ya, X-nya positif, yang ini adalah nilainya negatif. Oke, sehingga dari sini
X ditambah 1 kurang sama dengan min X min 2. Sorry, ini ya. Oke, berarti kita kalikan dulu semua yang di dalam kurung dengan negatifnya, sehingga X plus 1 kurang sama dengan min X plus 2. Yang ini kita pindah, sehingga X ditambah X, satunya kita pindah ke kanan, sehingga jadinya 2 min 1. Dari sini X plus X itu adalah 2X kurang sama dengan 1, maka X-nya itu kurang sama dengan setengah. Nah, di sini kita akan mencari nilai alfa. Alfa di sini itu pengganti dari nilai X. Berarti dari sini kita dapatkan nilai A-nya itu kurang sama dengan setengah. Jawabannya yang E. Kita lanjutkan ke soal nomor 9. Bentuk sederhana dari min sin kuadrat 2x ditambah tangen kuadrat 2x adalah. Oke, ini masih soal tentang trigonometri. Kita akan mengenal beberapa bentuk dari trigonometri untuk soal yang ini. Kalau ada nilai tangen x, itu kan nilainya akan sama dengan sin x per cos x ya. Kalau di sini nilai tangen x-nya kita kuadratkan atau tangen kuadrat x, maka nanti bentuknya jadi sin kuadrat x per cos kuadrat x. Karena di sini nilainya bukan x ya, tapi 2x. Nanti nilai sin x-nya juga sama, kita ganti jadi 2x, cos-nya juga sama, kita ganti jadi 2x. Oke. Kita selesaikan dari sini, maka min sin kuadrat 2x ditambah, karena tadi di situ tangen kuadrat 2x, maka bentuknya berubah jadi sin kuadrat 2x dibagi cos kuadrat 2x. Nah, karena di sini ada penyebut ya, berarti sama, kita akan samakan penyebutnya, maka penyebutnya semuanya adalah cos kuadrat 2x. Nah, di sini kan nggak ada penyebutnya ya. Kalau nggak ada penyebutnya, kita ubah bentuknya jadi per 1. Kalau min sin kuadrat 2x per 1 itu kan tidak mengubah bentuknya, berarti tetap ya. Sehingga dari sini cos kuadrat 2x dibagi dengan 1 dikali dengan min sin kuadrat 2x, maka hasilnya adalah min sin kuadrat 2x dikali cos kuadrat 2x ditambah, nah yang ini kan penyebutnya sudah sama ya, berarti tinggal kita tulis lagi yang atas, yaitu sin kuadrat 2x. Karena di sini masing-masing itu memuat nilai sin kuadrat 2x, maka boleh kita keluarkan. Sehingga yang di luar tinggal sin kuadrat 2x. Nanti yang di dalam kurung itu min sin kuadrat 2x dikali cos kuadrat 2x dibagi dengan sin kuadrat 2x, nanti yang di dalam kurung tinggal min cos kuadrat 2x. Yang ini nanti nilainya jadi plus 1 dibagi dengan cos kuadrat 2x. Nah, karena di sini bentuknya itu min cos kuadrat 2x plus 1 ya. Nah, ini ada satu lagi untuk bentuk trigonometri. Kalau ada sin kuadrat 2x ditambah cos kuadrat x, nilainya akan sama dengan 1. Tapi kalau kita mau mengganti nilai sin kuadrat 2x, ini akan sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat x. Berarti kalau bentuknya seperti ini, itu sin kuadrat 2x, kita ubah ya bentuknya jadi 1 min cos kuadrat 2x dibagi cos kuadrat 2x. Nah, bentuk ini ternyata sama dengan sin kuadrat x ya. Sehingga sin kuadrat 2x yang ini mengikuti bentuk x-nya, sehingga dikali dengan sin kuadrat 2x per cos kuadrat 2x. Nah, tadi kalau bentuknya sin kuadrat 2x per cos kuadrat 2x sama dengan tangen kuadrat x. Berarti di sini akan kita ubah jadi bentuk seperti itu. Sehingga sin kuadrat 2x ini dikalikan dengan tangen
kuadrat 2x. Ternyata bentuknya berubah ya, bukan lagi penjumlahan, yang ini jadinya bentuk perkalian. Sehingga jawaban yang sesuai adalah yang D. Selanjutnya nomor 10. Berapakah hasil integral dari integral min 1 sampai dengan 3 mutlak x 1 min x dx? Oke, di sini ada nilai mutlak. Kalau di beberapa soal tadi, kalau ada nilai mutlak, berarti nilainya terbagi jadi 2 ya. Ketika nilainya positif, berarti nanti artinya x lebih besar dari 0. Kalau di sini x-nya nilainya negatif, maka x-nya itu kurang dari 0. Nah, di sini akan kita akan mengenal beberapa bentuk dari integral. Kalau misalkan di sini ada integral a sampai dengan c dari fungsi fx dx, itu akan sama dengan integral a sampai dengan b fungsi fx dx ditambahkan dengan integral b sampai dengan c fx dx. Nah, karena di sini ya, yang ini kan nilainya lebih besar dari 0. Kalau yang min x itu kan nilainya kurang dari 0. Jadi kalau nanti nilainya x ini positif, untuk batas-batasnya ini akan berubah ya. Jadi kalau yang positif nanti integral dari 0 sampai dengan 3. Nah, ini yang positif, x dikalikan dengan 1 min x dx. Nah, yang satunya yaitu integral, karena min x itu kan nilainya negatif ya, atau kurang dari 0. Berarti nanti batasnya berubah. Nah, yang nilainya negatif di sini adalah min 1. Kita buat tadi nilainya yang maksimumnya di sini 0 ya. Sehingga min x kita kalikan dengan 1 min x dx. Kalau integral berarti yang ini harus kita kalikan dulu ya. Berarti nanti ada integral 0 sampai dengan 3. Ini dikalikan dengan yang di dalam kurung sehingga tinggal x min x pangkat 2 dx. Yang ini jadi integral min 1 sampai dengan 0 min x plus x pangkat 2 dx. Oke, dari sini akan kita integralkan. Kan nanti kalau diintegralkan itu jadinya setengah x pangkat 2. Kalau yang ini jadi min 1/3 x pangkat 3. Jangan lupa batas-batasnya masih ada ya, yaitu 0 sampai dengan 3. Nah, dari sini akan kita masukkan nilai 3-nya ke dalam x, kemudian 0-nya juga sama ke dalam x. Sehingga dari sini setengah dikali 3 pangkat 2 dikurangi 1/3 3 dikali 3 pangkat 3. Dikurangi dengan nilai x kita ganti jadi 0, sehingga setengah dikali dengan 0 pangkat 2 min 1/3 dikali 0 pangkat 3. Oke, kalau bilangan berapapun dikalikan dengan 0 pasti hasilnya adalah 0. Berarti yang depan aja yang kita kerjakan, sehingga dari sini ada 9/2 dikurangi 27/3. Oke, berarti kita samakan penyebutnya, nanti kita penyebutnya jadi 6. Hingga dari sini tinggal kita kalikan silang, yaitu 18. Yang ini dikurangi 54. Yang ini 9 kali 3 itu 27 ya. 27. Hingga 27 dikurangi 54. Maka hasilnya nanti adalah min 27/6. Oke, nah sekarang kita lanjutkan yang ini. Maka integral dari min 1 sampai dengan 0 min x plus x pangkat 2 dx. Kita cari nilai integralnya, maka kalau diintegralkan nanti adalah min setengah x pangkat 2 plus 1/3 x pangkat 3. Min 1 sampai dengan 0. Oke, maka dari sini nanti kita masukkan nilai 0-nya.
ke dalam X, nilai min 1-nya juga sama ke dalam bentuk ke dalam X-nya. Oke, maka dari sini min setengah dikali 0 pangkat 2 ditambah 1/3 0 dikali pangkat 3 dikurangi dengan min setengah min dikali min 1 pangkat 2 ditambah 1/3 dikali min 1 pangkat 3. Oke, sama kalau dikalikan dengan 0, maka pasti hasilnya adalah 0. Tinggal kita kerjakan yang belakang. Sehingga dari sini min, untuk yang ini jadi min setengah, yang ini jadinya adalah min 1/3. Oke, kita samakan penyebutnya 6, sehingga tinggal kita kalikan silang, itu 1 dikali 3 yaitu min 3. Kemudian yang ini kita kalikan silang juga jadi min 2, sehingga hasilnya adalah min 5/6. Kita kalikan dengan min tadi, yang ini ya masih ada minnya, sehingga hasilnya adalah 5/6. Oke, karena tadi kalau ada integral A sampai dengan C, fungsi fx dx akan sama dengan integral A sampai dengan B fx dx ditambah dengan integral B sampai dengan C fx dx. Nah, di sini ya nilai B-nya itu adalah 0. Oke. Maka dari sini integral min 1 sampai dengan 3 fx dx itu sama dengan integral min 1 sampai dengan 0 fungsi fx dx ditambah dengan integral 0 sampai dengan 3 fungsi fx dx. Maka hasilnya adalah yang ini tadi 5/6 ditambah dengan min 27/6. Karena penyebutnya sudah sama, tinggal kita kerjakan aja. Di sini ada dua tanda yang berbeda, plus sama min, plus dikali min itu hasilnya adalah min, sehingga 5 dikurangi 27/6 atau min 22/6. Nah, masing-masing bisa kita sederhanakan, masing-masing bagi 2 sehingga hasilnya adalah min 11/3. Sehingga jawaban yang benar adalah yang D. Oke adik-adik, itu adalah soal terakhir dari video kali ini. Semoga bisa membantu adik-adik dalam belajar untuk mempersiapkan ujian tulis UGM 2022. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.